Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Rizky Kusuma dari kelas MN22I. Di sini saya ingin mempresentasikan cara membangun hubungan yang baik di tempat kerja atau di lingkungan pekerjaan. Dalam sebuah perusahaan tentunya memiliki karyawan untuk mendukung proses berjalannya perusahaan. Dalam lingkungan pekerjaan tentunya harus memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerjanya. Setiap orang pasti saling berinteraksi. Interaksi yang dibangun dengan rekan kerja harus didukung oleh sikap dan sifat yang baik, agar terciptanya suasana yang nyaman di tempat bekerja. Tetapi tidak semua orang dapat menciptakan hubungan tersebut, hubungan yang baik, dan membuat orang lain nyaman satu sama lain. Supaya dalam lingkungan kerja karyawan dapat menjalankan hubungan yang baik, maka ada beberapa tips berikut ini. Tips cara membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja. Yang pertama itu memiliki cara komunikasi dengan bahasa yang sopan dan santun. Komunikasi yang dilakukan dengan bahasa yang sopan dan santun akan membuat semua orang yang berada di dekat kita menjadi lebih nyaman dan tertarik untuk berkomunikasi dengan kita. Komunikasi yang baik adalah salah satu cara terpenting untuk membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja kita. Berkomunikasi yang baik dengan bahasa yang sopan dan santun, serta memperhatikan perasaan rekan kerja dapat membantu hubungan kepercayaan antar rekan kerja. Lalu di poin yang kedua itu ada bersikap ramah terhadap semua orang. Bersikap ramah dengan semua orang sangat dibutuhkan dalam dunia bekerja karena hal itu akan membuat rekan kerja ingin berteman dengan kita. Poin yang ketiga adalah berikan senyuman. Senyuman adalah hal yang terpenting di dalam dunia pekerjaan. Ketika kita memberikan salam yang baik disertai dengan senyuman, pasti orang lain pun akan bersikap senang kepada kita. Berbeda dengan jika kita melayani orang dengan memasang wajah yang cuek atau muram, otomatis mereka pun akan bersikap malas terhadap kita. Lalu kemudian di poin keempat, itu ada saling menghormati dan menghargai tanpa memandang status ataupun agama. Saling menghargai adalah cara lain untuk membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja. Berikan kesempatan bagi setiap anggota tim untuk mengeluarkan pendapatnya dan memberikan apresiasi terhadap kontribusi mereka. Jangan kita hanya sopan kepada atasan ataupun orang yang lebih tinggi statusnya dari kita. Karena kita sesama rekan kerja, pasti nantinya akan saling bekerja sama dan saling membutuhkan satu sama lain. Di poin kelima, berperilaku yang baik dengan semua orang. Jika kita berperilaku baik dengan semua orang di sekitar kita, maka kita akan mendapatkan timbal balik yang baik juga dari orang tersebut. Lalu selanjutnya di poin keenam, itu ada saling membantu jika ada rekan kerja yang kesulitan. Jika kita mau membantu sesama terlebih dahulu, suatu saat jika kita mengalami kesulitan hal yang sama, orang tersebut juga akan membantu kita di saat kita sedang mengalami kesulitan. Lalu kemudian di poin yang ketujuh, ada saling menjaga privasi antar rekan kerja. Saling menghormati dan menjaga privasi rekan kerja adalah hal yang penting, supaya kita dapat dipercaya oleh orang lain. Lalu di poin ke-8, di sini ada tips makan siang bersama. Makan siang bersama akan dapat membantu membangun kekompakan dan mempererat hubungan dengan rekan kerja. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran akan perbedaan individual dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lalu yang kesembilan, ada mencari topik obrolan di luar pekerjaan. Cari topik obrolan di luar pekerjaan dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan rekan kerja. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan perbedaan individual serta menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lalu di poin yang ke-10 itu ada membangun kesadaran. Membangun kesadaran tentang perbedaan individual dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dapat membantu membangun hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja di tempat bekerja kita. Di poin 11 itu ada menjadi pendengar yang baik. Meningkatkan keterampilan interpersonal dapat membantu membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja.
Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran akan perbedaan individual dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Di poin ke-12, kerjasama tim yang solid di lingkungan kerja. Kerjasama tim sangat penting. Bersikaplah kolaboratif, hormati pendapat anggota tim yang lain, dan tawarkan bantuan saat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu di poin ke-13, penyelesaian konflik dengan dewasa. Tak terhindarkan, namun penyelesaiannya bisa dilakukan dengan bijaksana. Diskusikan masalah dengan empati, fokus pada solusi, dan hindari konfrontasi yang merugikan hubungan. Selanjutnya, ada poin ke-14, membangun kepemimpinan yang baik. Anda memiliki peran kepemimpinan. Tunjukkan teladan yang baik, inspirasi, dan dorong anggota tim Anda untuk berkembang, dan berikan arahan yang jelas untuk mencapai tujuan bersama. Di poin ke-15, berpikir positif dan bersikap humoris. Hadapi tantangan dengan pikiran positif dan bersikaplah lebih humoris dalam mengatasi situasi yang sulit. Humor bisa menjadi jembatan yang menghubungkan antar rekan kerja. Lalu di poin ke-16, semangat kerja dan motivasi. Jadilah sumber semangat positif di lingkungan kerja, berikan apresiasi atas pencapaian kolega, dorong yang lain untuk berprestasi, dan cari kesempatan untuk merayakan keberhasilan bersama. Poin ke-17, keterbukaan dan keterlibatan. Libatkan diri dalam kegiatan sosial di tempat kerja, seperti rapat tim, acara kantor, ataupun kegiatan amal bersama. Jadilah terbuka terhadap ide dan masukan dari rekan kerja lainnya. Lalu di sini ada poin ke-18, pentingnya berteman dan memahami. Jalin hubungan pribadi dengan rekan kerja Anda, ajukan pertanyaan tentang kehidupan pribadi mereka, tunjukkan dukungan saat mereka menghadapi kesulitan, dan berupaya memahami perspektif mereka. Di sini ada poin ke-19, komunikasi yang efektif. Komunikasi adalah kunci utama dalam membentuk hubungan yang baik. Dengarkan dengan baik rekan kerja Anda, sampaikan pendapat dengan jelas dan berkomunikasi secara terbuka untuk mencegah miskomunikasi. Lalu yang ke-20 adalah kejujuran dan dukungan. Jadilah pribadi yang jujur dan mendukung. Kejujuran membangun kepercayaan, sedangkan dukungan menunjukkan bahwa Anda peduli terhadap kesuksesan kolega Anda. Lalu di poin ke-21, ada belajar dan berkembang secara bersama. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan bersama anggota tim merupakan hal yang penting dalam membangun hubungan kerja yang baik. Memberikan dukungan dan kesempatan untuk belajar dan berkembang akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan menyenangkan. Di poin ke-22, memiliki tujuan dan visi yang sama. Penting untuk memastikan bahwa semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan visi perusahaan. Dengan memiliki visi yang sama, anggota tim akan lebih terarah dan fokus dalam mencapai tujuan bersama. Poin ke-23, memiliki rasa saling menghargai. Menghargai setiap anggota tim termasuk perbedaan pendapat, ide, dan kontribusi mereka merupakan hal yang penting dalam membangun hubungan kerja yang baik. Saling menghormati dan menghargai akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan harmonis. Lalu yang ke-24 itu ada komunikasi yang efektif. Komunikasi merupakan kunci dalam membangun hubungan kerja yang baik. Berbicara secara jujur dan terbuka dengan rekan kerja, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan mengkomunikasikan ide serta masalah dengan jelas adalah hal-hal yang penting menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Lalu kesimpulan, dengan menerapkan langkah-langkah di atas, Anda dapat membangun hubungan kerja yang baik dan harmonis di lingkungan kerja.
Ingatlah bahwa membangun hubungan kerja yang baik membutuhkan kesabaran, komitmen, dan kerja keras dari semua anggota tim. Dengan kerjasama dan saling mendukung, Anda dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan menyenangkan bagi semua.